teman-teman Upscape semuanya. Perkenalkan, saya Hamidatul Yuni, salah satu tutor di kebidanan. Baik, pada hari ini kita masuk kepada materi tentang asuhan kebidanan kehamilan. Sebelum kita lanjut ke materi, kita subscribe dulu, like and share. Jangan lupa ya. Kita lanjut pada materi kedua yang terkait dengan kehamilan pada kehamilan muda, yaitu yang kedua itu mola hidatidosa. Nah, mola hidatidosa ini yaitu perubahan abnormal filikorionik menjadi sejumlah kista. Nah, ini nantinya akan berbentuk anggur dan berisi cairan-cairan. Nah, pada kehamilan mola hidatidosa ini janin tidak berkembang sama sekali. Jadi hanya filikorionik yang akan berkembang. Nah, dan pada kasus mola hidatidosa ini 20%-nya bisa menjadi penyakit trophoblas ganas, menjadi kanker ya. Nah, untuk tanda dan gejalanya, tes kehamilan positif. Pada awal-awal kehamilan ini hampir sama dengan kehamilan biasa ya. Mual, muntah, morning sickness, awal kehamilan sama. Tes kehamilan juga masih positif, tes speknya positif. Nah, namun yang menjadi petunjuk pada kasus ini adalah uterus lebih besar dari usia kehamilan. Ya, itu yang sangat menjadi petunjuk pada kehamilan mola. Kemudian tidak ada gerakan janin. Harusnya usia kehamilan 20 minggu, misalkan 4 jari di bawah pusat atau 3 jari di bawah pusat. Gerakan janin untuk usia kehamilan itu sudah bisa terasa. Nah, pada kasus ini tidak ada gerakan janin. Nah, itu di situ kita perlu waspadai ada apa gitu ya. Nah, keluar gelembung cairan. Nah, ini juga petunjuk adanya mola hidatidosa, atau biasanya di istilah mola hidatidosa ini dikenal dengan istilah hamil anggur ya biasanya. Makanya jadi berbentuk gelembung-gelembung yang tersusun ya, kista-kista yang berisi cairan berbentuk gelembung-gelembung yang tersusun sehingga membentuk seperti anggur. Makanya dikatakan kehamilan anggur ya. Nah, ini pendarahan per vagina ada gitu ya. Kemudian hiperemesis. Nah, hiperemesis ini mual muntah yang berlebihan pada kehamilan mola ini. Nah, karena peningkatan HCG, beta HCG ya. Kemudian hipertiroid ya, adanya takikardi, nafas yang cepat, kemudian tremor dan kulit terasa hangat. Nah, ini adalah petunjuk-petunjuk dari kehamilan ini. Jadi, mola hidatidosa dikatakan pendarahan kehamilan muda, memang dia masih terjadi pendarahan ya. Terjadi pendarahan pada pervaginam. Kemudian pembedanya adalah ini, uterus dan tidak ada gerakan janin. Jadi kalau seandainya kehamilan muda, pastikan berapa tinggi fundusnya. Dia amenorenya berapa minggu gitu ya. Cocokkan antara berapa usia kehamilannya, cocokkan berapa lama dia amenore, kemudian berapa tinggi fundusnya. Nah, di sini sangat penting kita mengetahui berapa tinggi fundus pada usia kehamilan. Jadi, tinggi fundus uteri pada usia kehamilannya kita harus tahu, di luar kepala kita harus ingat. Jadi, untuk menegakkan diagnosa mola hidatidosa ini kita juga harus tahu tinggi fundus tersebut menentukan usia kehamilan. Jika tinggi fundus itu melebihi usia kehamilan, harusnya usia kehamilan 16 minggu pertengahan, pusat dengan simpisis, tapi pada keadaan ini bisa jadi dia 16 minggu pada setinggi pusat. Nah, yang kita tahu setinggi pusat itu adalah 24 minggu kan. Nah, pada keadaan ini kita harus ada rasa curiga. Nah, ini ada apa gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Kalau seandainya memang tinggi fundusnya besar dari usia kehamilan, kita pastikan harusnya 24 minggu, 20 minggu sudah terdengar DJJ tapi kita tidak mendengar. Kemudian kita tanya sama ibunya, ada nggak terasa gerakan janinnya? Ya, kalau tidak terasa berarti kemungkinan ini mola hidatidosa. Ditambah lagi adanya keluar gelembung cairan. Nah, itu yang menentukan dia menegakkan diagnosa mola hidatidosa. Kalau biasanya dokter melakukan USG ataupun ronsen, nah itu bisa menentukan pasti ya. Nah, ini yang menegakkan. Kemudian bagaimana penata laksanaannya untuk kasus mola hidatidosa ini? Ingat tadi ya, mola hidatidosa ini 20% bisa menjadi trophoblas ganas. Ya, untuk penata laksanaannya, kasusnya adalah perbaiki keadaan umum pasien. Ya, kalau seandainya keadaan umum, tekanan darahnya bagaimana, cairannya, hidrasinya, dan yang lainnya kita pastikan. Kemudian pengeluaran jaringan mola, apakah kita lakukan evakuasi dengan metode apa? Ya,
Evakuasinya bisa dengan kuratase, dikuret itu jaringan mola itu, kemudian dilakukan kalau seandainya tidak dikuret bisa juga dengan histerektomi. Tapi kalau histerektomi tentu diangkat jaringan. Kemungkinan untuk hamil lagi tidak ada gitu ya. Jadi histerektomi juga langkah yang perlu pertimbangan yang matang. Kemudian terapi profilaksis dengan sitostatika. Jadi terapi ini biasanya pada pasien yang memang udah usia lanjut penyakit tromboblasnya. Jadi mola hidatidosa ini memang kecenderungan untuk menjadi kanker ganas itu juga ada. Jadi pasien mola hidatidosa ini tidak hanya wanita usia subur, wanita sesudah usia subur atau premenopause atau menopause juga bisa terjadi. Jadi kasus terapi profilaksi dengan sitostatika ini kita lakukan pada pasien yang usia tua. Kemudian kita tetap melakukan follow up terhadap klinis laboratoriumnya, HCG-nya, hormon gonadotropinnya kita periksa setiap 6 bulan atau maksimal sampai 1 tahun apakah sudah negatif ya. Kemudian bagi wanita yang usia subur itu kita sarankan untuk menunda kehamilan. Tunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi yang aman. Jangan menggunakan kontrasepsi yang hormonal. Kemudian terakhir adalah dukungan emosional. Bagi tenaga kesehatan, jangan sampai lupa memberikan dukungan emosional. Sekian dulu pertemuan kita kali ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ketik di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin membahas tentang materi yang lain, silahkan bergabung dengan bimbel Upscape kami. Silahkan follow Instagram kami. Sekian dulu teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and share. Saya Hamidatul Yuni, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ingin sekian dulu pertemuan kita kali ini.